Bahaya ini. Benarkah Kang Deddy Mulyadi berbahaya? Jujur saja, saya mulai merasa ragu dengan sosok Kang Deddy Mulyadi. Bukan karena saya tidak mengakui kemampuannya, tetapi karena saya mulai melihat bahwa kebijakannya bisa sangat membahayakan. Ya, membahayakan untuk siapa sih? Bukan membahayakan rakyat kecil, bukan pula membahayakan pembangunan daerah, tetapi membahayakan mereka yang selama ini nyaman hidup dalam sistem yang bobrok. Ketika banyak pemimpin memilih bermain aman, Kang Deddy justru berani menerobos batas-batas ketidaknyamanan. Ketika yang lain hanya bicara konsep, Kang Deddy langsung mengeksekusi. Sementara sebagian pejabat sibuk mencari cara mempertahankan kekuasaan, Kang Deddy justru membongkar kebobrokan sistem dan mengajak masyarakat untuk melihat langsung apa yang selama ini tersembunyi. Bukankah ini sangat beresiko? Bukankah ini akan membuat mereka yang selama ini menikmati celah kelemahan sistem pemerintahan merasa terancam? Mari kita bahas lebih dalam. Yang pertama, program pro rakyat yang mengguncang kemapanan. Kang Deddy dikenal dengan kebijakan yang sangat pro masyarakat kecil. Ia tidak hanya berpikir tentang bagaimana menciptakan kebijakan yang indah di atas kertas, tetapi langsung turun tangan untuk memastikan bahwa rakyat benar-benar merasakan manfaatnya. Namun, disinilah letak bahayanya bagi mereka yang terbiasa hidup dalam kemalasan. Mereka yang selama ini bergantung pada sistem korup akan kehilangan lahan bermain. Mereka yang selalu mencari cara untuk mengakali anggaran akan merasa terancam. Mereka yang mengandalkan jabatan tanpa kontribusi nyata akan berguncang. Dan lebih dari itu, mereka yang menikmati fasilitas tanpa mau turun ke lapangan akan gelisah. Karena ketika rakyat melihat bahwa seorang pemimpin bisa turun langsung ke lapangan, mereka akan mulai bertanya, mengapa pemimpin kami yang lain tidak seperti ini? Nah, Kang Deddy bukan hanya membangun kebijakan, tetapi juga membangun kesadaran rakyat. Dan ini adalah ancaman terbesar bagi mereka yang ingin tetap hidup dalam kegelapan. Yang kedua, keberanian membuka borok pemerintahan. Satu hal yang sangat berbahaya dari Kang Deddy adalah keberaniannya membuka kebobrokan sistem pemerintahan. Ia tidak sekedar berbicara, tetapi mendokumentasikan setiap langkahnya melalui kanal media sosialnya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Terserah mau orang mengatakan itu pencitraan atau bukan. Tetapi yang penting, kalau seperti ini silakan semua pejabat melakukan pencitraan seperti ini. Tepat untuk dilakukan karena rakyat butuh transparansi. Artinya, tidak ada lagi ruang untuk drama politik yang hanya pencitraan dengan transparansi seperti ini. Nah, tidak ada lagi rahasia gelap di balik anggaran daerah. Tidak ada lagi kedok proyek fiktif yang selama ini hanya menjadi permainan segelintir orang. Semua ini terang benderang. Semua ini bisa dilihat rakyat. Apakah ini sesuatu yang nyaman bagi mereka yang selama ini menikmati kelemahan sistem? Tentu tidak. Maka jangan heran jika banyak yang berusaha menjatuhkannya dengan berbagai cara. Nah, yang ketiga, mengapa banyak yang tidak suka? Sederhana saja, karena Kang Deddy bukan tipe pemimpin yang bisa dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Ia bukan pejabat yang sibuk mencari aman dengan semua pihak. Ia tidak takut kehilangan jabatan karena yang ia cari bukan kekuasaan, tetapi solusi nyata bagi rakyat. Nah, inilah yang membuatnya menjadi sosok yang tidak disukai oleh mereka yang takut kehilangan fasilitas gratis. Mereka yang ingin tetap bermain di zona abu-abu. Mereka yang sudah terbiasa hidup nyaman dengan sistem yang korup. Mereka tidak akan pernah nyaman dengan pemimpin seperti Kang Deddy. Karena mereka tahu jika ia terus berlanjut, tidak akan ada ruang lagi untuk mereka menipu rakyat. Jadi dengan demikian,
Apakah Kang Deddy berbahaya? Ya, benar. Kang Deddy Mulyadi memang berbahaya. Tetapi hanya bagi mereka yang selama ini merusak negeri ini. Bagi rakyat biasa, Kang Deddy adalah harapan baru. Bagi mereka yang jujur, Kang Deddy adalah simbol keadilan. Bagi mereka yang ingin perubahan, Kang Deddy adalah jawaban yang selama ini kita cari. Dan jika negeri ini ingin maju, pemimpin seperti inilah yang kita butuhkan. Bayangkan jika ada 3 pemimpin seperti Kang Deddy saja. Bayangkan jika Indonesia dipimpin oleh sosok dengan keberanian dan ketegasan seperti ini. Mungkin itulah yang paling ditakuti oleh mereka yang selama ini nyaman dalam kemapanan. Karena jika Kang Deddy terus melangkah maju, mereka tahu era mereka sudah berakhir. Disclaimer, ini bukan kampanye, tapi ungkapan saya sebagai rakyat kecil yang bangga dengan gaya kepemimpinan beliau. Bagi yang setuju dengan apa yang saya sampaikan, silahkan komen. Dan bagi yang tidak setuju, tidak apa-apa. Yang penting tetap kita bersaudara untuk membangun perubahan menuju 50 tahun Indonesia emas. Oke. Biasanya saya pakai prolog dulu di awal. Tapi karena ini penting sekali poin per poinnya, maka nggak usah pakai prolog. Itu langsung ngena poin-poin penilaian secara objektif kepada Kang Deddy Mulyadi. Penting gak itu? Oh, itu penting sekali, Pak. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk para pejabat di seluruh Indonesia, bukan hanya Jawa Barat. Role model. Kang Deddy itu sekarang menjadi role model. Barometer rakyat di dalam melihat pejabat itu mestinya seperti apa. Catat, bukan hanya di Jawa Barat. Siapa yang punya sikap pertama kali menolak mobil dinas? Siapa yang punya sikap pertama kali menolak anggaran pribadi untuk jalan ke luar negeri, untuk di dalam negeri? Baju dinas, nggak usah pakai uang saya pribadi. Siapa yang pertama kali menggagas itu? Nih, Gubernur Jawa Barat sekarang. Study tour. Siapa yang pertama kali menggagas itu? Gubernur Jawa Barat. Pertanyaan kita, di wilayah-wilayah yang lain sekarang banyak ditiru? Banyak, Pak. DKI Jakarta yang awalnya tetap membiarkan study tour, sekarang sudah ada keluar larangan study tour. Banten juga sama. Dan di wilayah-wilayah yang lain. Role model, barometer, masyarakat suka. Dan selalu saya katakan, Kang Deddy Mulyadi itu harus dikawal oleh kita sebagai masyarakat yang tentu kita mendapatkan untung dari apa yang selalu akan menjadi kebijakannya atau sudah menjadi kebijakannya. Pro rakyat. Yang biasa pejabat-pejabat di kita sudah tahu, kita sudah kenal, ya, bersalaman dengan oligark, kan itu ya, bersalaman dengan para pemodal, ini mangga. Kalau kemudian itu merusak alam, merusak lingkungan, sikat. Gak ada soal. Gak bisa berkata-kata lagi selain kita harus mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawa Barat khususnya dikasih pemimpin yang sangat luar biasa. Ini bukan dalam rangka menjilat, ini bukan dalam rangka melebih-lebihkan, bukan. Ini dalam rangka membicarakan kejujuran, kebahagiaan sebagai seorang masyarakat. Karena melihat pemimpin yang biasanya tidak seperti ini kok bisa seperti ini. Jadi yang dulu kita pelajari tentang transparansi, tentang alam, tentang lingkungan, tentang hutan. Teori-teori ideal mestinya seperti apa terhadap yang tadi saya sebutkan. Sekarang itu dijalankan oleh Gubernur Jawa Barat. Sekarang itu di Bogor, ya, setelah wisata fantasi itu dibongkar, ada jembatan gantung yang membentang.
Bos Eger itu diresmikannya langsung oleh Menteri dulu Sandiaga Uno ya. Diresmikannya dulu oleh Ridwan Kamil. Kang Deddy datang melihat, oh ini merusak. Bongkar, nggak peduli. Kelo Pak, kelo ini. Bahaya sosok Kang Deddy itu. Tapi bukan bahaya bagi rakyat. Bahaya bagi mereka yang biasa nyaman. Biasa mengotak-atik sistem itu. Biasa korup. Biasa santai di dalam bekerja. Bahaya bagi mereka-mereka. Sudah tidak ada lagi celah untuk bisa bermain. Begitu. Maka tugas kita sebagai masyarakat mengawal ini orang. Ini harus dikawal orang. Karena pasti bakal banyak orang yang tidak suka terhadap kebijakan-kebijakannya. Siapa yang tidak suka kepada Kang Deddy? Orang yang biasa korup. Orang yang biasa nyari celah dari aturan-aturan untuk memperkaya diri. Siapa yang akan marah, yang akan benci? Orang yang biasa bermalas-malasan dalam bekerja. ASN yang biasanya bersantai-santai, sekarang tidak. Digas. Dan itu ada yang paling penting banget pernyataannya. Seandainya itu dianggap pencitraan, apa yang selalu Kang Deddy lakukan? Karena ditayangkan di channel YouTube-nya, maka silahkan para pejabat buat kanal YouTube seperti Kang Deddy. Itu justru pejabat yang tepat. Menyebarkan informasi kegiatan-kegiatan dirinya. Transparansi, biar masyarakat tahu kerjanya apa. Itu pencitraan yang baik. Silakan semua pejabat tiru gaya Kang Deddy Mulyadi. Semua pejabat. Biar kita lihat. Kalau berani, buka semua anggaran dan lain sebagainya. Masuknya, ngalirnya kemana saja, buka semuanya. Itu silakan. Buka semuanya. Tayangkan. Kita menantang kepada semuanya. Kalau itu bagus, transparansi Pak. Penting itu agar masyarakat tahu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.